Kalau hilang, tolong kalau suara saya hilang atau slide-nya macet, tolong info ya di grup atau apa ya, misalnya kalau hilang. Soalnya dari pagi tadi sinyal saya nggak stabil ini. Oke, PowerPoint-nya keluar. Muncul, Bu. Oke, PowerPoint ini udah saya upload di e-learning pertemuan 1 dan 2. Minggu ini harusnya pertemuan ketiga. Oke, tapi saya kan belum pernah masuk ya karena halangan dan lain-lain. Jadi hari ini materinya saya gabung. Untuk pertemuan 1 dan 2, saya rasa cukup banget waktunya. Kenapa saya nggak bisa balik ya? Cukuplah di pertemuan 1 dan 2. Jadi kita jadwalnya untuk online offline ngikutin jadwal dari jurusan sebenarnya. Hari ini kalau jadwal dari jurusan hari ini kan pertemuan ketiga. Bentar, saya nggak hafal. Kapan on, kapan off. Kalian punya jadwalnya kan? Punya, Bu. Pertama itu sebelum jurusan direnovasi rencananya karena jumlah mahasiswanya dikit kita semuanya mau off di ruangan jurusan. Cuma ya itu jadwal yang dibuat jurusan kan hari ini pertemuan ketiga harusnya off ya gitu. Hari ini harusnya off tapi metopen saya on. Jadi nggak seragam. Jadwal juga kita ubah jadi 10.30 bukan sesuai dengan dari jurusan jam 8. Jadi untuk on off-nya mengikuti kelas metopen. Nanti tolong dilihat metopen metode penelitian kelas B. Tapi nanti pasti saya info lagi di grup. Artinya minggu depan kita offline. Nanti kelasnya dicari offline-nya, kelasnya. Nanti kelasnya dicari, biasanya pasti masih ada yang kosong. Metopen 1202. Kita jadwalnya 10.30. Nah, minggu depan nanti kita offline, nanti dicari kelasnya ya. Karena kita di jurusan, jadi bingung kelasnya yang mana. Sebenarnya semuanya on aja jalan sih selama ini. Saya record kuliahnya, saya attach di link YouTube, nanti kamu tinggal buka. Tapi karena diharuskan 50% offline dan 50% online, ya udah kita ngikutin aja seperti itu ya. Ini buku yang saya pakai sama dari semester ke semester. Buku Grab and Application, An Introductory Approach ya, Aldous Whitney Wilson. Ini ada e-booknya, saya attach di e-learning, silakan di-download. Setiap pertemuan juga ada PPT yang saya kasih, biar tahu jadi hari ini belajar apa, besok belajar apa, seperti itu. Total 16 kali pertemuan, seperti kuliah-kuliah sebelumnya. Rasanya ini semua baru ngambil ya, nggak ada yang ngulang kan? Mata kuliah ini sangat-sangat mudah, artinya tolong dimanfaatkan sebaik mungkin. Ini pilihan. Saya selalu bilang kalau ini pilihan, artinya harus dapat nilai bagus, karena ini bukan wajib, kalian yang memilih. Jangan sampai dapat jadi bumerang buat kamu, dapat nilai kecil gitu. Bagi saya, poin kehadiran silakan isi secara administratif di e-learning, daftar hadir diisi. Berhalangan nggak masuk ya oke-oke aja sih bagi saya. Yang penting kuis. Jika dijadwalkan kapan, tolong diikuti. Saya nggak mau susulan. UTS juga seperti itu. Tugas-tugas nanti ada. Karena itu kita punya nilai NPR, seperti biasa ada tugas dengan kuis. Submitlah sesuai dengan deadline waktu yang diberikan. Saya selalu info kapan akan kuis, kapan akan UTS, tidak pernah ada dadakan. Jadi tolong di planning. Jangan ada alasan mau ke sini, mau ke situ. Kalau misalnya sambilan ada magang atau apa, saya nggak tahu semester ini udah ada magang belum, tolong dibagi, mau magang atau mau kuliah gitu ya. Karena kemarin yang ngambil optimasi modern sudah saya kasih nilai E. Saya nggak bisa bantu. Saya berusaha membantu memberikan nilai yang sebaik mungkin. Tapi bagaimana saya bisa membantu kalau kuis tidak pernah ikut, tugas tidak pernah ngumpul 2 kali, UAS tidak ikut. Kalau UAS tidak ikut, kalau Bu Fitri lebih strict ya bagi saya ketimbang saya, tapi nggak tahu nanti tergantung penilaian kalian. Kalau kan kuis UAS itu udah diinfo kapan, jadi tolong kalau kalian berhalangan atau memang lagi magang,
info lah dosennya kalau saya lagi magang, boleh tidak saya UAS duluan. Pasti nanti orang tuh ada kebijakan. Jangan nilai sudah keluar hari ini, besok baru info, saya lupa Bu kalau ada UAS. Jadi tidak ada alasan untuk menolong ya jadinya. Kita juga sungkan untuk menolong. Orang kamu aja nggak peduli, kapan mau UAS gitu. Nggak UAS masa lupa ya, saya juga heran. Dia lupa kalau dia tidak UAS. Rasanya tuh kalau kita tahu, nah tanggal sekian saya nggak bisa UAS, cepet info dong. Atau setidaknya besoknya sadar, ini sadarnya sampai lama sekali, sampai nilai udah keluar baru sadar. Jadi pasti saya kan kalau ada komponen nilai yang tidak lengkap, terutama di kuis, tugas, atau UTS, kuis, tugas masih oke lah, terserah, paling nilainya kecil. Kuis, UTS, sama UAS, ada komponen yang kosong, pasti saya kan. Dan ingat kemarin ketentuan dari Kajur, nilai E tidak serta-merta boleh dihapus mata kuliah tersebut. Gitu ya. Jadi nggak bisa, saya hapus saja mata kuliah ini. Nggak bisa, ada alasan penghapusan mata kuliah kalau SKS-nya berlebih. Dan sudah semester akhir. Jadi masa mau tunggu semester akhir baru dihapus ya. Itu dari awal aja saya bilang, NTR tetap biasa 30%, NUTS 35, NUAS 35. Oke, ini materi ke depan yang akan dipelajarin. Pendahuluan, graph, Eulerian dengan Hamiltonian graph, digraph, matrix representation, tree structures, counting trees, greedy algorithm, pet algorithm, path and connectivity, penarity, vertex coloring and decomposition, edge coloring and decomposition, conclusion. Buku ini memang teks English, susah ada buku graf bahasa Indonesia, ada buku ajar dari saya sih, saya punya dengan Bu Fitri, nanti kita dimasukkan juga, sama seperti kurang lebih seperti inilah. Sengaja dipakai ini, siapa tahu kamu punya rezeki mau lanjut sekolah lagi dimanapun, jadi kurikulumnya sama. Karena buku ini kan internasional, jadi sama, jadi nggak pas belajar langsung bingung, hah, kok saya dulu grafnya nggak belajar seperti ini, ya. Sebelum dimulai, ada pertanyaan atau ada saran? Kuis dan UTS kita offline. Nanti saya lihat jadwal offline-nya kapan. Jadi itu ya yang akan jadi jadwal kita ujian. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya masuk ke materi? Kalau saya belum ada, Bu. Yang lain ada? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Oke, nanti kalau saya kecepatan silakan diinterupsi ya. Kalau nggak jelas silakan ditanya ulang. Ini di screen kalian tulisan record nggak? Ada, Bu. Iya, sudah. Oke. Sebenarnya yang recordan yang lama-lama bersemester-semester selama masa COVID itu banyak sekali. Jadi saya selalu rekam Zoom-nya. Jadi mau dilihat yang lama-lama atau yang baru hari ini juga silakan gitu ya. Oke, bentar. Oke, ini graf. Bahasa Indonesia graf, grafik, graf itu gambar graf. Ada di graf dengan network. Graf, jadi di sini, nih ada contoh-contoh kasus. Skripsi mahasiswa tentang graf sudah sangat banyak. Sarannya. Jadi rute-rute kendaraan nih, ini karena buku teksnya buku luar, jadi rute-rute jalan dari titik A ke titik B ke titik C. Nih rute transportasi, ini kita bisa gambarkan dalam bentuk graf. Ini sih tentang kereta bawah tanah ya di London. Nah, itu. Rute Damri, Transmusi, LRT. Nah, ini semua bisa digambarkan dalam bentuk graf. Jadi di sini sebenarnya ada titik-titik yang dikunjungi, terus ada jalur-jalur yang menghubungkan. Nih, kita misalnya mau menentukan nih, video saya ini mati-mati ya, mati hidup. Mau menentukan jalur terpendek nih pengiriman, ini beberapa kota, misalnya dari San Francisco ke Reno, ke Salt Lake City, dan seterusnya. Jadi, apa sih dari titik-titik ini? Nah, titik-titik ini melambangkan kota, menggambarkan kota.
Terus garis-garis ini itu menghubungkan antara San Francisco dengan Reno, terus ke Salt Lake City, ke Cheyenne, ke Omaha. Angkanya artinya dari San Francisco ke Reno mungkin satunya 5 mil, karena di luar dia pakai mil, jarang pakai kilometer. Kemudian Las Vegas ke Salt Lake City 12, berarti 12 mil. Reno ke Salt Lake City 11,5 mil, dan seterusnya. Nah, titik-titik ini kalau dalam graf kita sebut dengan vertex. Jadi dia bisa melambangkan tempat, bisa juga melambangkan kota-kota. Kemudian garis-garis yang menghubungkan antar titik kita sebut dengan namanya busur atau edges. Kemudian angka-angka di sini itu namanya bobot atau weighted. Nah, misalnya contohnya nih dari map ini, dari peta ini, cari nih, oh ini time ya, bukan mil. Oke, shortest time. Berapa waktu paling pendek sih untuk mengendarai dari Los Angeles ke Amarillo dan dari San Francisco ke Denver. Jadi sebenarnya kan banyak nih jalan-jalannya. Nah, cari waktu terpendek. Artinya ini dari San Francisco ke Reno itu 5 menit misalnya. Atau 5 jam. Dari Salt Lake City, jam ya. Dari Reno ke Salt Lake City 11,5 jam. Jadi cari lintasan terpendek dengan waktu tersingkat. Terus kimia nih, ini udah belajar nih kimia ikatan karbon. Nah, seperti ini rantai karbonnya ini bisa digambarkan dalam bentuk graf. Persoalan utilitas, apa aja sih contohnya? Misalnya mengalirkan listrik, air, gas dari sumber ke rumah ini. Screen-nya bergerak nggak sih? Jalan nggak? Jalan Ibu, cuman video Ibu aja yang putus-putus. Iya, nggak tahu ya kenapa dari pagi tadi setnya. Video saya goyang-goyang, putus-putus, tapi nanti kalau saya matiin, jadi nanti kayak radio dong. Suaranya nggak putus kan? Video aja ya? Suaranya nggak putus, Bu. Iya, nggak tahu. Dari pagi ini baru terjadi. Dari kelas Metopen tadi. Apa kurang bagus ya? Dia cuma jalan sebentar terus mati. Oke, dari sini. Dari gas nih. Gas ini mau dialirkan. Artinya dia putus karena saya nunjuk pointer ya. Nah, kalau saya nggak nunjuk pointer ini jalan kan ya? Jadi dari gas mau dialirkan nih, gas ini mau dialirkan ke rumah A, ke rumah B, ke rumah C. Kemudian air mau dialirkan ke rumah C, ke rumah A. Oh, air itu hanya 2 ya, dialirkan ke rumah A, ke rumah C. Listrik dialirkan ke rumah C, ke B, dan ke A. Nah, aliran atau alur untuk mengalirkan dari utilitas ke rumah-rumah ini bisa kita gambarkan juga dalam bentuk graf. Jadi dalam seperti ini. Jadi ini nggak apa-apa ya sambilan, yang penting suaranya jalan ya. Jadi digambarkan dalam bentuk graf seperti ini. Ini graf nih, hubungan antara titik dan garis. Titik-titik ini kita sebut dengan namanya vertex. Ada yang bilang simpul, ada yang namanya titik, ada vertex sama. Garis itu disebut dengan edges atau busur. Jadi graf itu adalah sebuah diagram yang terdiri dari titik-titik yang disebut dengan vertex, dihubungkan dengan garis-garis yang disebut dengan busur, di mana setiap busur dihubungkan oleh tepat 2 vertex. Jadi busur ini, garis ini menghubungkan tepat 2 vertex. Tadi ya, gas, water, electricity tadi, air, gas dengan listrik tadi ini. Ini artinya gas ini kan dihubungkan, dialirkan untuk rumah A, rumah B, rumah C. Air untuk rumah A, rumah B, rumah C. Listrik juga A, B, C. Gambar sebelah kiri itu sama artinya dengan gambar sebelah kanan. Penampilan gambarnya saja yang berbeda. Tapi informasi yang diberikan sama. Dilihatlah dari sini. Water, ngalirnya ke A, ke B, sama ke C. Gas, ngalirnya ke A, ke B, sama C.
electricity ke A, ke B, ke C. Jadi bentuk gambar graf tuh unik ya. Jadi gambarnya beda-beda. Yang penting informasi yang diberikan sama. Nih, turnamen atau perlombaan. Jadi seperti ini, Everton 2 kali berhadapan dengan Chelsea, Everton dengan Liverpool, Everton melawan Arsenal, tapi di sini diberikan informasi bahwa Arsenal tidak melawan Liverpool. Gambar yang kiri, gambar yang tengah, gambar yang kanan itu sama. Informasi yang diberikan sama. Hanya bentuk-bentuk gambar grafnya beda. Jadi paling enak koreksi ujian graf karena gambarnya pasti beda. Kalau sama pasti contekan. Kecil kemungkinan. Kalau sama tuh mirip banget, miring kiri kanan busurnya itu artinya nyontekan pasti. Tiap orang pasti beda-beda gambarnya. Nah ini semuanya gambar graf. Kok yang ini nggak ada garis ya? Nggak wajib ya. Tidak wajib ada garis yang menghubungkan antara Liverpool dengan Arsenal. Nggak wajib. Nah ini graf pertemanan nih coba. Graf pertemanan antara 4 orang seperti kita di Instagram, di sosmed, follow-followan. Nah, itu bisa digambarkan dalam bentuk graf. Gimana gambarnya coba? John itu berteman dengan Joan dan Jill tapi tidak dengan Jack. Jadi 4 orang ya. Kalau saya selalu sering menggambarkan dalam bentuk vertex terlebih dahulu. Keluar tulis coretan saya. Iya. Nah, suka-suka kan ini kan nggak mungkin saya gambar John di sini kiri. Nah, si John di sini ada yang kalau mirip banget tuh contek namanya Jill dengan Jack. Kemiringan titiknya kan beda-beda. Nah, informasi yang diberikan di pertama katanya gini, John itu berteman dengan Joan dan Jill tapi tidak dengan Jack. Jadi gimana? John berteman dengan Joan, berteman dengan Jill, tapi tidak dengan Jack. Terus apa? Jack itu friends with Jill. Jack berteman dengan Jill, but not Joan. Jadi nggak usah ada garis antara Jack dengan Joan. Kemudian Joan is friend with Jill. Joan berteman dengan Jill. Nah ini ya gambar grafnya. Sesuai dengan informasi yang diberikan di problem 15 itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau saya belum ada. Masih gampang sih, rasanya simple. Nah, ada weighted graph. Kita punya istilah weighted graph. Apa sih itu artinya di Indonesia graf berbobot? Dia dikatakan weighted graph atau graf berbobot kalau busurnya itu punya angka, punya nilai-nilai. Nih, di busurnya punya angka-angka nih, ada 5. Ini sorry banget ya, sambilan video saya stop-stop. Yang penting suaranya nggak stop deh ya. 5, 12, 11,5. Nah, ini punya bobot namanya weighted graph. Kalau tadi yang di atas, ini graf-graf biasa aja, nggak ada nilai nih. Di garis-garis atau edges-nya tidak punya nilai. Itu namanya unweighted graph atau graf tidak berbobot. Kalau dia punya bobot, namanya weighted graph yang ini. Terus ada lagi soal traveling salesman problem. Apa yang dimaksud dengan traveling salesman problem? Itu sales, orang yang nganter barang-barang, dia kan mau mengunjungi titik-titik semua tempat tuh mau dikunjunginya. Kalau bisa, setiap tempat dia kunjungi dengan jarak yang paling minimum. Nggak ngulang-ngulang, bolak-balik di tempat itulah. Nah, ini contohnya misalnya. Jadi dari Leeds ya, mau ke Preston, ke Coventry, ke London, nah itu akan dihitung berapa jarak paling minimal. Sama yang tukang nganter paket nih, paling nyata kan udah tahu semua cara nganter paket. Nggak mungkin dia lewat depan lorong kita, nganteri punya kita,
Terus yang depan rumah kita, ya kecuali ketinggalan ya, jangan pakai asumsi itu. Nanti ditinggalinya dulu, dia ngantar tempat lain-lain, baru balik lagi. Pasti dia akan mencari lintasan yang terdekat. Seperti kita lah, ngantar barang orang kalau bisa sekaligus, yang searah. Nah, itu di graf. Nah, ini ada lagi satu lagi di graf. Tadi graf ya, sekarang ada di graf. Di graf ini jalan ada one way, ada two ways. Saya matiin aja ya, lucu videonya mati gitu. Jalan ada yang one way, ada yang two ways. Nah, jalan yang satu arah kan nggak mungkin kita mau ibaratnya ngendarain kendaraan lawan arah. Jadi ini busur-busurnya, edges-nya dia punya panah, itu namanya digraf atau graf berarah. Oke, materi pertemuan satu ini sebenarnya semua tentang istilah-istilah aja sih. Nah, ini graf. Kalau tadi kan garisnya biasa nih, nggak ada tanda panah. Sekarang ini garisnya ada tanda panah di busurnya. Nah, kalau tadi busur biasa, tidak ada panahnya, busur biasa, kita sebutnya dengan namanya edges. Kalau busurnya berarah, punya panah, kita sebutnya bukan edges lagi, tapi nyebutnya namanya arch atau busur berarah. Kalau dia hanya punya edges, tidak punya panah, kita menyebutnya sebagai graf. Kalau dia punya busur berarah, kita menyebutnya dengan istilah digraf. Oke, kalau gini artinya apa? Dari A ke E, tapi tidak ada lintasan dari E ke A. Ini nggak ada A dari A ke B, yang ada dari B ke A, sesuai tanda panah. Jadi digraf itu adalah diagram yang terdiri dari titik-titik yang kita sebut vertex, sama dengan graf tadi, dihubungkan oleh, kalau graf tadi oleh join by lines, dihubungkan oleh garis, kalau di graf dihubungkan oleh garis berarah, join by directed lines, dihubungkan oleh garis berarah yang disebut dengan arch, di mana setiap arch menghubungkan tepat dua vertex. Nah, contohnya ini jalan-jalannya, ya kan, dari Piccadilly, nanti nggak bisa nih belok ke Regent Street, dia bisanya ke apa nih, High Market. Dari High Market boleh belok ke kiri ke Pall Mall, dari Pall Mall bisa belok ke kanan ke St. James Street gitu ya. Dari St. James Street nggak bisa ke Jermyn Street, tapi dia harus lewat ke Piccadilly gitu ya. Kalau dinyatakan dalam bentuk graf, jadi gimana? Contoh seperti ini, bikin aja titiknya. Saya buat tanda kode aja, ini Piccadilly. Apalagi Jermyn Street, Pall Mall, ini boleh St. James, Regent Street, High Market. Oke, dari Piccadilly bisa hubungnya kemana? Ke kanan ya, ke High Market. Nah, berarti dari Piccadilly bisa ke High Market. Nih, ada panahnya. Dari Piccadilly bisa kemana lagi? Nggak ada ya, ke Regent Street nggak bisa. Dari High Market boleh ke Regent Street. Oh ya? Dari Regent Street bisa ke Jermyn Street bisa nggak? Dari Regent Street ke Jermyn Street? Bisa, Bu. Nah, panah, berarti panahnya di sini. Dari Regent Street bisa bisa ke Jermyn bisa. Terus dari Jermyn bisa ke St. James, nggak bisa kan? Dari St. James ke Piccadilly. Nah, ini ya gambarnya. Kalau bisa nanti namanya Piccadilly-nya itu di atas, jadi nggak kecoret oleh garis. Dari Pall Mall ke St. James. Tuh ya. Dari Jermyn ke St. James. Gitu ya. Habis nggak? Nah, dilihat lagi infonya. Nah, itu cara menggambarkan graf ya. Contohnya. Perhatikan tanda panahnya kalau dia dalam bentuk digraf. Terus ada network. Network itu namanya jaringan artinya. Jadi jaringan lalu lintas nih. Apa sih tujuan network itu? Nah, kita mau mencari shortest route atau rute terpendek dari S ke T. S itu titik awal kita berangkat. Nah, ini T titik akhir. Kita mau cari lintasan terpendek. Nah, ini namanya network, jaringan jalan. Jadi apakah dari S ke A dulu, ke C, baru ke T, ini enak ya, nggak ada tanda panah. Artinya nanti kita cari yang paling dekat, yang paling pendek.
apa dari S ke A, muter ke B, muter ke C, muter ke T gitu ya. Terus ada pipeline network. Nah, pipa. Pipa PDAM itu bisa jadiin kasus untuk teori graf. Nih, pipa PDAM, ngaliran air. Nah, jadi dapat nih dari S ke T nih katanya lintasan terpendek. Dari yang complicated ini lintasan paling pendeknya. Dari S ke A ke D, D ke G, G ke T. Kemudian ciri-ciri model graf, ya, jadi ada dinyatakan dalam bentuk vertex, kemudian hubungan antaranya dinyatakan dalam bentuk edges atau busur. Ya, elemen struktur dinyatakan dalam bentuk edges, hubungannya dinyatakan dalam bentuk vertex. Ini classifying problem, kayak mana mengklasifikasikannya. Jadi pertama, saya terkeluar. Sampai mana tadi? Yang ini sudah tadi? Properties of graph model? Bu. Sampai mana saya keluar tadi? Ini. Ya, lintasan terpendek itu jadinya. Kata itu tadi sampai situ. Apa ya ini hari ini? Nah, coba saya ganti koneksi. Caranya saya ganti koneksi dulu, coba Telkomsel, coba pakai WiFi rumah lagi. Tes, ada suaranya masuk? Masuk, Bu. Ini masuk, tapi di sana keluar. Ini slide-nya keluar? Keluar, Bu, slide-nya. Oke, beberapa properties ada dari model graph. Jadi ciri-ciri graph itu apa? Ada vertex seperti yang tadi saya bilang. Saya tidak bisa hidup video nih, macet terus videonya berarti. Ada vertex, kemudian ada edges. Ada titik dan ada busur. Kemudian ada hubungan antara vertex-vertex dihubungkan oleh busur. Oke. Nah, ini cara mengklasifikasikan persoalan-persoalan. Yang pertama ada persoalan nyata, pokoknya gitu ya. Apakah ada, mungkin tidak. Kemudian construction problem, jika ada, kayak mana? Enumeration problem, berapa banyak? Kemudian optimization problem. Jadi kalau optimasi, graf itu kenapa dimasukkan optimasi? Kita bicara optimasi itu bukan yang paling maksimum. Yang namanya optimal itu bisa maksimum, bisa minimum. Kalau ngambil di program linear, saya selalu bilang gitu. Makanya kasusnya di fungsi tujuan, selalu bisa max atau min, tergantung kasus. Kalau mau pendapatan, pasti dia akan memaksimumkan. Tapi kalau dia meminimumkan pengeluaran, dia pasti akan minimize. Ya, rute terpendek pasti minimize, mau carinya minimum. Jarak terpendek, ya kan? Tuh, habis ya nih slide-nya untuk pertemuan satu ini. Ada pertanyaan kah? Belum ada, Bu. Saya Bu lanjut. mau nanya, Kenapa? di bagian yang mencari rute optimal itu kan berarti kita harus jeli lihat rutenya satu-satu ya, Bu. Ya, Nah, itu apa cara mudahnya gitu, Bu? ada. Nanti kita akan belajar metodenya. Jadi nanti di bab belakang-belakang yang saya tadi kasih, satu buku ini kita akan habis. Biasanya habis. Sampai ke Bu Fitri akan habis satu buku ini. Jadi memang yang bab pertama-tama yang saya ngajarnya bab 1 loh. Yang saya kasih di pertemuan 1 tuh bab 1. Tentang teori-teori dulu deh semuanya, terminologinya. Nanti ke belakang-belakang
Nanti akan ada rute. Di bab 4 aja kita udah belajar tentang metode-metodenya. Kalau titiknya dikit, enak ya kita nelusurin. Lewat sini, lewat sini, lewat sini. Kalau banyak, ya kita perlu metode. Makanya nanti kita akan belajar. Nah, ini yang bab 2. Dikit sih dia. Makanya dia kelihatan seperti satu buku tuh banyak chapternya, tapi cukup 16 kali cukup belajarnya. Oke, ini bab 2. Ada lagi pertanyaan sebelum lanjut ke bab 2? Nah, bab 1 tadi itu gambaran yang akan kamu pelajarin sampai semester ke depan. Kita harus selesai kuliah sebelum Idul Fitri, karena memang jadwalnya seperti itu. Jadwal ujian itu 1 minggu setelah Idul Fitri, jadi sangat tidak bagus sebenarnya. Yang mau pulang mudik masa harus datang lagi untuk ujian. Jadi mungkin nanti dosen-dosen yang ngajar di belakang, dia kemungkinan besar kalau menurut saya pasti akan menyelesaikan ujian akhir sebelum Idul Fitri. Jadi kami yang ngajar di depan ini jangan sampai telat, makanya saya sorry banget. Yang penting materinya sesuai ya, 8 kali. Jadi saya gabung. Karena saya udah absen beberapa kali kemarin kan. Kalau saya tidak menggabungkan materi, kasihan yang belakang. Nanti dia sampai Idul Fitri aja belum selesai. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum lanjut ke materi yang pertemuan kedua? Kalau saya belum ada. Oke, kita lanjut ya. Ini bab 2 dia lebih ke graf. Tadi kalau bab 1 baru introduction. Ini bab 2 lebih bahas tentang graf. Jadi tadi sebenarnya udah ada sih definisi graf. Graf adalah kumpulan elemen-elemen, himpunan ya. Himpunan elemen-elemen yang disebut dengan vertex. Kemudian, oh, hilang sendiri ya. Tiba-tiba dia kenapa? Oh, videonya putus ya. Ambilan ya. Mati video saya, nggak bisa jalan dia. Oke, graf. Graf itu kumpulan elemen-elemen yang disebut dengan vertex dan kumpulan elemen-elemen yang disebut dengan busur. Setiap busur menghubungkan dua vertex. Kemudian ini sebagai contoh, jadi gambar kelihatan nggak screen-nya? Kecilan nggak? Nah, contohnya graf ini, itu ada gambar graf tuh. Titiknya, UVW tuh, titik UVWX ini, UVWX, itu disebut dengan vertex. Jadi kita punya 4 vertex, karena dia himpunan, pakai kurung kerawal, anggotanya UVWX. Kemudian ada 6 busur, jadi busur 1, 2, dikasih nama udah ini, 3, 4, 5, 6. Jadi edges-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Busur 1 itu menghubungkan vertex U dan X. Busur 2 menghubungkan vertex U dan W. Busur 3 dan busur 4 menghubungkan vertex V dan W. Busur 5 menghubungkan vertex X dan W. Busur 6 menghubungkan vertex X terhadap dirinya sendiri. Paham sampai sini? Jadi busur 1 itu sebenarnya menghubungkan vertex XU. Jadi busur 1, jadi edges 1, itu sebenarnya bisa dibuat dari X ke U atau U ke X, kalau dia nggak pasti nama. Nah, edges 3 dan 4 itu namanya VW atau WV.
Kalau edges 6, busur 6 kan X ke dirinya sendiri, jadi ngomongnya XX. Jelas? Jelas, Bu. Nah, ada definisi. Ya. Ada definisi dalam sebuah graf, dua atau lebih busur yang menghubungkan pasangan vertex yang sama, dua atau lebih busur yang menghubungkan pasangan vertex yang sama kita sebut dengan namanya multiple edges. Bab 2 ini paling penting karena ini modal dasar belajar graf ya. Ini namanya multiple edges atau busur ganda. Sebuah busur yang menghubungkan vertex dengan dirinya sendiri, seperti yang busur 6 tadi yang di atas. Ini nih, dia menghubungkan X terhadap dirinya sendiri, itu namanya kita sebut dengan namanya loop. Graf yang tidak punya multiple edges dan tidak punya loop kita sebut dengan namanya simple graph atau graf sederhana. Contohnya ini, gambar A. Ini multiple edges, busur ganda. Karena busur ini menghubungkan, ada dua nih, vertex V dan W masing-masing dihubungkan oleh pasangan busur yang sama, ada dua busur. Ini namanya multiple edges. Karena dia punya multiple edges, maka ini namanya bukan graf simple. Unsimple graph ini namanya. Yang gambar B, oh dia punya loop di sini. Busur yang menghubungkan vertex itu sendiri. Maka yang B ini namanya unsimple graph. Bukan graf sederhana. Vertex C tidak punya multiple edges dan tidak punya loop. Sehingga inilah yang disebut dengan yang namanya simple graph. Nah, dari sini gambar A dan B bisa terlihat kan? Tapi katanya write down dulu, tuliskan vertexnya. Gambar A apa vertexnya? Vertexnya apa aja, edgesnya apa aja, gambar A. Dibantu? Gina? Apa? Vertexnya yang gambar A? Ada? Gina Aurora Hadiring? Iya, Bu. Apa vertexnya yang gambar A? Gambar A ini? Ada berapa vertexnya? 2. Oh, vertex dong. Vertex itu titik. Ada berapa 3. titiknya? Ah, 1. apa saja? A? A ke B. Enggak, langsung. Jadi kalau nulis vertex ini, A, B, C, D. Seperti D. itu. Cara penulisan himpunan vertex. Jadi edges-nya apa busurnya? Busurnya nih garis nih. Apa? AD. Apa lagi? AB. AB. Next, apa lagi? BC. Jadi nulisnya BC, bukan B, C ya. Jadi orang tahu BC, terus CD. ada C dengan C boleh ya. CC itu loop. CD, terus DB. ya DB. Kalau kamu udah buat DB, nggak usah lagi ngomong BD, karena dia sama. Karena ini bukan di graf. Graf simple aja, tidak ada arah. Nah itu ya. Sekarang contoh yang B, Rizky. Vertexnya apa? Vertexnya itu ada 9, Bu. Jadi 0, 0, 10 deh. 1, 2, 3, 6 sampai 9. Ada 10, jadi bukan 9. Kan ya, dari Bu. 0. Edges-nya? Edges-nya itu ada 05, 05, 01 gitu ya. 2, Beresin aja tuh nih. 05, 01, 04 gitu ya. Biar nggak ketinggalan. Boleh nggak Bu? Nggak terurut? Boleh, silahkan. Biar nggak hilang aja maksud saya. 16, 1, 2. Terus? 2 ke berapa? 27, 23, Bu. Terus? 38, 34. Terus? Terus 40, 49. Oh, udah 40, 49. Nah, 40 tadi udah 04 ya, jadi jangan sebut lagi. Terus? Habis ya? Oh, ada lagi. 5 kemana? 50 sudah. 5 ke 7, ya kan?
58. Benar? 57, 58 ini ya. 5 ke 7, 5 ke 8. 6 kemana? Ke 9, Bu. 6, 9 dengan 6? 68. 6, 9, 6, 8. Terus? 7-nya ke? Terus 75, ke 75 udah ada 57, nggak usah disebutkan lagi. 79. 9, Bu. Oke, 79. 8 ke siapa? 85 sudah ada. 86 sudah ada. Nggak usah ya. 9 ke 94 sudah ada. 96 sudah ada kah? 96 sudah? 97 ada nggak? Ada. Udah. Sudah semua ya. Udah. Jadi di gambar B ini kita punya 10 vertex. Dan hitung ada berapa edges-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 15. Oke, masih ada yang bingung cara menulis vertex dengan edges-nya? Ada yang masih bingung? Lanjut ya. Kalau nggak ada lagi. Nah, sekarang kebalikannya nih. Dikasih kumpulan vertex dengan edges-nya, gambar grafnya. Oh, bentar. Yang A tadi, yang di atas tadi, A ini simple graph atau bukan? Yang A. Yang A bukan simple. Kenapa? Kenapa bukan? Karena ada looping. Ada busuk. Oke, yang B. Yang B itu simple karena Oke. Tidak ada apa? tidak ada looping. Tidak ada loop dan tidak ada multiple edges. Oke, sekarang problem 22 nih. Ayo gambar. Gambar masing-masing ya. Saya kasih contoh aja ya. Kalau di kelas anak saya bisa sambilan. UVWX ya. Yang A dulu. Vertex UVWX. Berarti gambar aja. Yang mana U ke V, ke W, ke X. Edges-nya UV. Berarti garis dari U ke V. VW. Aduh, sorry. VW. Terus VX. Terus WX. Nah, itu ya gambar grafnya. Simple atau unsimple? Simple. Simple, oke. Terus yang gambar B. Nah, kasih aja namanya. Oke, 8 vertex. 1 ke 2 katanya. Lihat dari sini ya. Nih. 1 ke 2. 2 ke 2 berarti loop nih. 2 ke 3. 3 4. 3 5. 6 7. Tuh, sorry. 6 ke 7. 6 ke 8. 7 ke 8. Simple atau tidak? Unsimple, Bu. Tidak Unsimple graph. unsimple. Karena ada loop ya. Oke, sudah cukup sampai situ. Ngerti belum yang bagian ini? Ada yang perlu saya ulang? Karena terus ini materinya ke belakang-belakang. Ada yang masih bingung? Yang ini mana vertex, mana edges? Cara gambarnya? Oke, udah ada. Ada istilah adjacency dengan insidensi. Di buku teks graf bahasa Indonesia, dia buatnya ketetanggaan dan kesisian. Saya tetap pakai istilah ini aja. Lucu ngomongnya, ketetanggaan dan kesisian. Adjacent ya memang benar, artinya tetangga, sebelahan. Insiden ya bersisian. Dari gambar graf ini, ada gambar graf nih. Nih, ada garis. Ini graf loh, simple banget. Satu garis dihubungkan oleh 2 titik. Satu garis menghubungkan 2 titik. Jadi vertexnya apa ini? Di sini vertexnya. V dan Sama W. V dan W dikatakan adjacent, atau V dan W adalah vertex-vertex yang adjacent jika dia dihubungkan oleh sebuah busur. Jadi, jika ada busur yang menghubungkan vertex V dan W, maka V dan W dikatakan adjacent. V itu insiden dengan E, artinya vertex V dia bersisian dengan E.
vertex W juga insiden dengan E. Jadi yang namanya adjacent itu vertex versus vertex. Kalau insiden vertex versus edges. Tuh. Nah, gambar graf ini. U dan X adjacent nggak? Lihat, dari U ke X, apakah ada busur yang menghubungkan U dan X? Iya kan? Jadi U dan X adjacent. U dan W adjacent nggak? Iya, Bu. U dan V? Dan V Tidak, Bu. tidak. Nah, Tidak. tidak, not adjacent. Jadi ya. Kemudian insiden. Vertex X. Vertex X itu insiden dengan apa saja? Vertex X. Berarti vertex X itu insiden dengan 1, 5, busur 6. 1, edges 1, edges 5, dan edges 6. Vertex W, insiden dengan busur 2, 3, 5. 4, sama 5. Paham? Paham, Ibu. Lanjut. Nah, ini. Cobalah. Yang mana pernyataan berikut yang benar sesuai dengan graf tersebut? Yang A itu benar nggak? Yang A benar nggak? Betul, Bu, ada busurnya. V dan W adjacent. Mata kita lihat ke V dengan W adjacent. Betul ya? Ada busur 4 dan 5. Oke, yang A benar. Yang B, V dan X adjacent. Salah, Ibu. Salah, tidak ada busur yang langsung menghubungkan V dan X. U insiden dengan H2. U, apakah insiden dengan H2? Iya, Bu. Ya, betul. Oke, benar ya. Yang D, H5 insiden dengan vertex X. Salah. Salah, Bu. Salah ya. X tidak ada. X ini X-nya di sini nih. 5-nya di sini. Oke, lanjut. Nih, ada istilah isomorfism. Isomorfisme. Isomorfisme itu artinya graf itu dikatakan sama. Graf dikatakan sama kalau dia punya busurnya sama, punya edges vertexnya sama. Nah, ini macam-macam. Vertexnya ini apa? Vertexnya ABC, GWE. Ini juga. Ini namanya sama infonya. Lihat ya. Kayak tadi, G itu ke A ke BC, W ke ABC, dan E ke ABC. Ini sama dengan gambar sebelah kanannya. Ini namanya isomorphism. Oke, paham nggak? A-nya ke, W-nya ke A, ke B, sama ke C. E-nya ke A, ke B, ke C. G-nya ke A, ke B, ke C. Jadi dua ini itu isomorphism. Kalau yang ini isomorphism nggak? Kalau ini lihat ya, yang sebentar yang bawah. Gambarnya beda sih bentuknya, tapi dia informasinya sama, busurnya sama, vertexnya sama, makanya dia isomorphism. Kalau ini sepintas gambarnya sama, sepintas. Tapi saya nggak tahu apakah informasi yang diberikan sama. Sorry. Nah, aduh, nggak bisa lagi di zoom ya. Nah, nih. Ada ya, lampu merah saya muncul nggak? Muncul, Bu. Nah, itu. Ini gambarnya mirip ya, sepintas. Isomorphism, hati-hati. Vertexnya apa? Sama ya, ABC, GWE sama. Kita lihat dulu. G ini tadi ke A ke BC di kiri. Di kanan, G-nya ke ABC nggak? Coba dicek. Enggak, Bu. Dia enggak ke Enggak, Bu, malah. dia enggak ke B. Iya, jadi satu aja beda, dia sudah tidak isomorphism. Oke. Jelas?
Lanjut ya. Nih definisinya. Jadi kalau kita punya dua graf, ada graf G dan H. G dan H adalah isomorfik jika H itu diperoleh dengan merelabel atau melabel ulang vertex-vertex di G. Sehingga ada korespondensi satu-satu antara vertex-vertex di G dan vertex-vertex di H. Sedemikian hingga jumlah busur yang menghubungkan pasangan vertex di G sama dengan jumlah busur yang menghubungkan pasangan vertex di H. Korespondensi satu-satu ini kita sebut dengan isomorfism. Ngeceknya seperti saya bilang tadi. Ini isomorfik atau tidak? Bu, namanya lain. Yang sebelah kiri UVWX, sebelah kanan 1, 2, 3, 4. Oke, namanya lain. Tapi jumlah vertexnya sama kan? 4. Sekarang lihat keterhubungannya. Sama nggak? Jadi kalau sebenarnya vertex 1 tuh mirip dengan vertex apa kalau di sini? Vertex U. 1 sama dengan U, oke. 2 dengan siapa? Ini namanya relabeling, melabel ulang. 1 dengan U, oke. 2 dengan siapa? 2 dengan V. 1 dengan U kah? Kok saya enggak ya? 1 kayaknya bukan U deh. X bukan, Bu. Ah, ah. Benar. 2 dengan siapa? W ya, paling enak. 3 dengan siapa? Dia dengan P, Bu. P. 4 berarti dengan U. Oh. Sama tuh, berarti ini namanya isomorfik atau isomorphism. Oke? Lanjut ya. Nah ini ya tadi ya cara melabelnya. Nih, cara melabelnya. Sama ya yang tadi. Saya lanjut. Nah ini. Ayo, ini gambar A, ini gambar B. Yang A ini, oh ini udah dikasih tahu nih. Tunjukkan sih katanya, tunjukkan bahwa pasangan graf-graf berikut adalah isomorfik. Artinya ini udah isomorfik. Cuma suruh tunjukin aja. Jadi 1 sama dengan siapa coba? 1 sama dengan siapa? 2 dengan siapa? Sampai ke 5. Silakan dicoba. Ini juga P sama dengan plus min kali bagi atau sama dengan ya nanti. PQ R S T. Oke, 1 dengan siapa? Sama C, Bu. C, Oke, 2 dengan siapa? D. Sama D. 3. Sama E. C juga. Wah, nggak bisa kalau 1C, 3C juga. Sama E, Bu. Nanti ini ada yang E dan C. Mana E? Sama soalnya. 2, Bu. Bentar. Ini kan Ibu crop. Yang mana yang C? Ini C, ini E nih. Nah, jadi 1 dengan siapa? Berarti 1 dengan E, Bu. Ya, oke. 1 E, 2 D, 3 dengan 4. 4 sama 4 sama A, Bu. B. 5. Sama B, Bu. Ya, gitu ya. Terus P dengan siapa? Dia cuma hubungan 2. P ini busurnya cuma 2 nih. Cari vertex yang busurnya cuma 2. P sama dengan tambah, Bu. Atau kurang juga bisa mungkin. Nggak bisa. P nggak bisa jadi tambah dengan kurang. Karena P vertexnya busurnya cuma 2 edges-nya. Tambah tuh edges-nya ada 3 nih. Kali, Bu. P kalau dengan kali, Q dengan 3. Q dengan siapa? Q dengan tambah bisa. Q dengan tambah, oke kita lihat. R dengan sama dengan ya? Apa bagi? Bagi ada 2, Bu. Tambah Sama ada kayak hubungan dengan kali.
Tambah ada hubungan dengan sama dengan. Tambah ada hubungan dengan bagi. Berarti ini bagi. Ini sama dengan, ya nggak? Iya, Ibu. Coba dicek benar nggak? Nggak bisa sekali benar juga sih. Kali, sorry, ini kali ya. Kali dengan min dengan plus. Kali dengan min dengan plus. Benar ya? Tambah dengan kali bagi sama dengan. Tambah kali, ini bagi, ini sama dengan. Kurang dengan kali bagi sama dengan. Kurang tuh kali bagi sama. Iya, benar ya? Jadi P itu kali, Q itu tambah, R itu sama dengan, S itu kurang, T itu bagi. Oke, paham cara merelabel? Ada yang mau saya ulang sampai sini? Karena nanti minggu depan pertemuan selanjutnya nggak bisa lagi saya ulang-ulang ini. Ada yang mau diulang? Oke, nggak ada, saya lanjut ya. Ayo, ada yang mau diulang nggak? Oke, kalau nggak ada nih. Apa? Sorry, kenapa? Dari sekarang cukup, Bu. Ya, itu lanjut. Yang problem 25. Problem 25 dicoba ya. Apakah dia isomorfik? Nanti dicoba ya. Cek dia apakah isomorfik atau bukan. Kalau iya, sebutkan dia hubungannya pasangan siapa-siapa. Kalau dia bukan, kenapa dia bukan? Jelasin. Oke, yang ini. Kalau yang ini, dia ada tidak ada label nih. Kalau tidak ada label, enak ya kita tinggal hubungi nanti U dengan 1, ya kan? V dengan 2, W dengan 3, X dengan 4. Enak kalau nggak ada. Kalau nggak ada label, kita buat sendiri. Jadi enak mengeceknya. Terus kalau ini juga sama. Ya, ini isomorfik. Infonya ya, apa coba? Pertanyaan saya, kalau A dengan siapa sama? 3, Bu. A3, B apa? B sama dengan 2. B sama 2. C? 1. C1, D? 4. 4. Oke. B dengan 4. Oke, hapus. Oke, nanti ini ya dicoba lagi. Yang bawahnya sama ya. Nah, latihannya kamu cobalah. Bisa ya. Nah, ini kan, ini namanya unlabeled graph. Graph yang tidak berlabel. Kalau tidak berlabel, gampang. Buatlah sendiri. A pasangannya 1, B pasangannya 2. Bisa ya ini? Suka-suka kamu lah A-nya mau di mana. Kalau A-nya mau di sini, enak ini. Saya pengen suka yang tidak label. Ini A, jadi saya comot aja. Pokoknya yang 4 ya. Kalau A-nya vertexnya 4, cari yang 4 gitu ya. Bisa ya? Counting graph sekarang. Menghitung graph. Jadi graph tuh ada yang graph berlabel, ada graph yang tidak berlabel. Jadi seperti ini. Ini namanya simple graph semua, benar. Bu, yang pertama ini graph, iya, dia ada titik. Syarat graph itu yang penting ada vertex, tidak perlu ada busur.
Nggak mungkin ada busur tapi tidak ada vertex ya. Busur itu kan menghubungkan vertex, jadi masa dia melayang. Jadi kalau dia punya vertex saja nggak punya busur, oke, itu namanya graf. Ini namanya 8 gambar, 8 graf, jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sama 8. Ini 8 simple graph. Dengan 3 vertex. Jadi 3 vertex itu bisa digambarkan dalam bentuk 8 graf berlabel yang berbeda-beda nih. Saya kasih nomor 1, 2, 3. Nanti ini ada yang punya satu gambar yang kedua ini punya satu busur. Ini busurnya 1 dengan 2, ini busurnya 1, 3. Ini busurnya 3, 2. Ini 3, 1, 2. Ini 1, 2, 3. Ini 1, 3, 2. Ini segitiga. Cara gambar-gambarnya beda. Paham? Paham, Bu. Oke, lanjut ya kalau paham. Nih, kalau ini unlabel. Kalau unlabel dengan 3 vertex cuma bisa digambar sebanyak 4 ini. Ya, ini. Kalau tidak label. Kalau tidak label artinya titiknya itu tidak punya nama vertexnya. Ya, ini. Oke. Jadi kalau vertexnya titiknya 1, dia cuma bisa digambarkan 1 label, 1 unlabel. Vertexnya 2, jadi 1 itu cuma gini, titiknya 1. Nah ini yang label, yang labelnya kita kasih nama A aja. Nah ini unlabel, jadi cuma 1 dengan 1. Kalau 2, nih yang label. Saya mau buat AB, mau buat BA tetap sama kan? Apalagi satu lagi yang tanpa busur. Jadi ada 2 kan, 1 sama 2. Ini 2. Kalau yang unlabel, ya cuma ini yang tak berlabelnya. Sama gini ya. Nah, 1 sama 2. Ini yang tadi 8 dengan 4. Ini 4-nya 1, 2, 3, 4. Yang 4-nya ada 16. Yang unlabelnya ada 11. Terus sampai seterusnya ini udah dibentuk polanya. Oke, ada definisi subgraf. Subgraf namanya bagian dari graf. Jadi subgraf itu adalah dari graf G itu adalah graf ya, yang mana semua verteksnya adalah verteks di G dan semua busurnya juga busur di G. Jadi gambar graf bagian. Gambar sebelah kiri ini graf. Verteksnya ada UVWX, busurnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang sebelah sini, ini subgraf, subgraf, subgraf. Dia ngambil sebagian dari yang sebelah sini, ini subgraf. Oke? Pahamkah? Kalau saya cuma, ini kan grafnya Bu, saya cuma ngambil ini, cuma titik ini aja, ini X, ini vertex 5, itu tetap subgraf, karena yang saya gambar itu merupakan bagian dari graf G. Paham nggak? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, lanjut ya. Sebenarnya baca sendiri pun enak sih. Nah, ini. Oke, ini gambar yang paling kiri itu gambar graf nih ya. Yang paling kiri gambar graf. Gambar graf. Nah, yang ABC ini yang mana? Yang subgraf. A subgraf bukan? Iya, Bu. Oke, yang B? Yang B? Dari U ada vertex, ada busur ke V, ada busur ke W. B ini subgraf bukan? Iya juga, berarti, Bu. Ya, jangan ragu-ragu. Dari U ke V, V ke W. Sama kan? Benar. Paham? Yang C?
Iya, Bu. Iya, Bu, yang C. Yang C, Bukan, Bu. yang C hati-hati loh. Bentuknya mirip benar, tapi lihat benar nggak? Bukan, Bu, W-nya nggak ke U. Nggak bisa ke U. Oke, bukan ya. D A ya, B iya, C-nya bukan. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Oke, next ya. Nah ini. Yang H itu graf. A-nya subgraf, enak ya kalau bukan ada labelnya ya. A itu subgraf, B itu subgraf, C juga subgraf. Bener ya, C subgraf. Bentuknya aneh misalnya. Nah, lihat aja garis 3 ini kan. 1, 2. Sama kan ini yang saya kasih biru. Jadi ini semuanya subgraf. Oke. Oke, paham? Lanjut ya. Masih banyak slide ini. Nih, yang mana? Subgraf dari H, ABC. Yang A subgraf bukan? A bukan, Bu. A bukan. B? Bukan juga. Iya, nggak ada yang segi 4 ya. Yang C? Iya, Bu, subgraf. Oke. Lanjut ya. Ada derajat vertex. Oke, lanjut lagi. Nanggung, biar nanti minggu depan jadi materi baru. Derajat vertex. Dalam sebuah graf ada namanya degree atau derajat. Derajat vertex V itu adalah jumlah busur yang insiden dengan V. Tadi udah tahu insiden ya. Jadi derajat itu adalah jumlah busur yang insiden dengan V, di mana loop itu dihitung 2 kali. Dan dinyatakan dalam bentuk dek V. Jadi kalau vertexnya A, dek A, vertexnya B, dek B. Ada definisi degree sequence atau barisan derajat. Barisan derajat dari graf G adalah barisan yang diperoleh dari mengurutkan derajat-derajat vertex di G dalam urutan menaik dan ulangi jika perlu. Jadi urutan naik itu artinya dari kecil urutin sampai ke besar. Contohnya ini, yang gambar A, dek U, degree U. Lihat U ini ada berapa edges-nya? Ada 2 kan? Makanya dek U-nya 2. Dek V, berapa degree V? 1. Degree W berapa? 1, 2, 3, 4. Degree X berapa? 3. 3. Degree Y? Nggak ada, Bu. 0. Isinya 0. Oke? Jadi kalau kita buat dalam degree sequence yang sebelah kanan ini kan angkanya gini, 2, 1, 4, 3, 0. Susunlah dalam urutan menaik, jadi 0, 1, 2, 3, 4. Diurutkan. Sekarang gambar B. Degree U berapa? 2, Bu. 2. Degree X? Loop itu dihitung 2 ya. 2, 3, 4, 5. Degree W? 4, Bu. 4. Degree V? 6. 5, Bu. 5. Degree Y? 0. 0. Oke. Jadi 0, 2, 4, 5-nya ada 2 kali, berarti kan ini angkanya nih, 2, 5, 4, 5, 0. Jadi dibuatnya 0, 2, 4, 5, 5. Diulang ya, 5-nya 2 kali buat 2 kali. Oke, sekarang yang ini. Buatlah degree sequence-nya. Berapa yang A ini? Tulis aja di pinggir-pinggirnya. Ini 1 ya kan? Ini ada berapa? 4. Ini 1, ini 1, ini
4, 1, 1. Ini 2, ya kan? Ini 1. Satunya ada berapa kali? Ada 6, Bu. 6, Bu. 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2-nya sekali, 4-nya 2 kali. Paham? Yang B berapa? 4 ya? 4, 4, 4, 4. Jadi 4, 4, 4, 5 kali ya. Lihat vertexnya ada 5, berarti dia ada 5 suku di situ ya. Paham? Paham, Bu. Nah, sekarang ada pertanyaan di bawahnya, itu yang C, kamu coba aja ya. Yang C, lihat. Katanya tentukan jumlah edges-nya. Berapa jumlah edges-nya? Find the number of edges. Berapa jumlah busurnya? Ada berapa busur di sini? Busur tuh garisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8. Benar? Berapa jumlah derajatnya? The sum of degree of all vertices. Berapa jumlah semua derajatnya? Tambahin dari depan sampai belakang. 6, 10. 8, 16 ya? 16, Bu. 16 kan? Ditambahin semua dari depan sampai belakang. 16 kan? 16. Tadi jumlah busurnya 8. Jumlah derajatnya, jadi saya buat nih. Sigma jumlah edges-nya 8. Jumlah degree-nya 16. Sekarang gambar yang B. Berapa jumlah edges-nya? Berapa jumlah degrees-nya? Edges-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada berapa sih? Ada Gambarannya. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Berapa jumlah degree-nya? 4-nya 5 kali jadi 20. 20. apa yang bisa kamu simpulkan? 8, 16, 10, 20. Apa sih hubungan antara jumlah edges dengan jumlah degree? Itu 2 kali edges, Bu. Kelipat. Ya, betul. Jadi, the number of degrees atau the sum of degrees, jumlah dari degrees, the sum of degrees itu 2 times, 2 kali dari jumlah edges. Oke, itu udah pasti. Jumlah derajatnya itu adalah 2 kali jumlah busurnya. Oke? Yang C nanti kamu cobalah ya. Push dulu. Nah, ada handshaking lemma atau teroma jabat tangan. Untuk saling jabat tangan, ya kan? Jadi katanya dalam sebaran graf, jumlah derajat vertexnya yang tadi kita hitung tadi, merupakan 2 kali dari jumlah edges-nya. Nih salaman-salaman nih, John dengan Jen, kayak gitu ya. Oke, sekarang ada pet, ada cycle. Pet itu lintasan, cycle itu siklus. Nih pet. Pet adalah sebuah jalan. Jalan ya, namanya jalan. Kita jalan dengan panjang K. Jadi dari U ke V jalan ke W jalan ke X, terus Y ke Z. Jadi ini adalah jalan between U dan Z. Between-nya dari mana? Lihat di depannya U, titik yang paling terakhir itu Z. Jadi between U and Z. Contohnya ini nih. Dari U ke V jalan ke W ke X, Y, terus sampai ke Z. Itu namanya walk. Oke. Nah, ini contohnya. Ini ada graf. Saya mau contohkan yang ini. Dia bilang dari U ke V. Nah, saya buat ya, U ke V ke W ke X ke Y, ikut dari yang garis di atas ya. Y ke W ke V lagi, jalan lagi. V ke Z ke Z, Z ke Y. Itu walk, jalan dengan panjang 9. Panjang 9 itu dihitung dari mana? Berapa kali garis itu dilalui? Itu namanya length. Between apa? Vertex yang pertama itu U jadi U, vertex yang terakhir Y jadi Y. Pahamkah? Namanya walk sekarang. Ibarat langkah kaki kita ya, berapa kali? Next. Nih,
Ada istilah trail, ada istilah pet. Ini penting karena di bab 3 kita butuh sekali namanya pet dengan trail. Trail itu walk juga, di mana semua busurnya, ya. Jadi trail itu bagian dari walk, di mana semua busurnya, ya kan? Tapi tidak perlu semua vertexnya. Busurnya harus berbeda. Semua busurnya harus berbeda. Artinya jalan yang dilalui tidak boleh sama. Itu trail. Kalau pet itu bagian dari walk juga, tapi yang pet itu jalan, itu bagian dari walk, tapi semua busur dan vertexnya harus berbeda. Oke, itu perbedaannya. Trail itu busurnya harus berbeda, kalau vertexnya mau sama boleh. Kalau pet dua-duanya harus berbeda, busur dan vertexnya harus berbeda. Ini contoh trail. Ini. Yang bawah ini ya. VZ, ZY, WXY. Kita coba gambar. Ini ya, trail ya. V ke Z. Lihat garis biru saya nggak akan numpuk 2 kali. Z ke Z, ke Y, ke W, ke X, ke Y. Nah, garis biru saya nggak nimpa 2 kali kan? Artinya busurnya sekali aja, semuanya berbeda. Itu namanya trail. Oke, sekarang saya coba yang namanya pet. Katanya contoh pet tuh VW, XYZ. Saya pakai warna lain deh. V ke W, ke X, ke Y, ke Z. Iya kan? Garis merah saya nggak numpuk, vertex saya nggak ada yang ulang-ulang. Kalau trail tadi ada vertex yang diulang tuh Z-nya. Nggak masalah kalau trail. Kalau si pet semuanya harus beda. Vertex harus beda dan busur harus beda. Ada pertanyaan perbedaan trail dengan pet? Ada yang perlu saya ulang? Beda trail dengan pet? Ada yang mau diulang trail dengan pet? Oke, udah ada, saya lanjut ya. Nah, dari sini. Problem 212. Katanya lihat di bawah tuh. X, Y, Z, Z, V, Y. Itu berapa? Itu walk, trail atau pet? Yang pertamanya. Trail, Bu, karena Z-nya ngulang. Ya, Z-nya ngulang. Jadi is a trail dengan langkah berapa? Lengthnya berapa panjangnya? Panjangnya berapa? Dari X ke Y. Dari X ke Y. Y ke Z. Kembali ke Z. Ke V. Ke Y ya. Berapa jadi? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Benar? Iya, Bu, 5. Nah, loop-nya nggak usah dihitung. Loop dihitung 2 itu kalau dia degree yang tadi ya loop itu. Jadi between apa? Titik awalnya X, titik akhirnya Iya, Y. Yang bawah itu pet atau trail? Pet. Bu. Pet. Dengan langkah berapa? U ke V. Sorry, U ke V, V ke Y, Y ke Z. Berapa langkahnya? 3, Ibu. 3. Length 3 between U ke Z. U and Z. Oke, paham? Oke, next ya. Nih, ini tulis aja pet, terserah ya. Write down all, tulis semua pet katanya. Antara S dan Y. Suka-suka kamu S dan Y. Terserah. Tapi yang penting semua vertex dan semua busurnya harus berbeda. Kasih saya contoh satu. Apa? Contoh petnya satu aja. S, T, Z, Y. Pet kan ya? Iya, Bu. Oke, lanjut. Lanjut, udah. Nah, ini. Ini graf juga. Kenapa jadi terpisah-pisah seperti ini? Ini graf, tapi dengan berapa komponen? Dengan yang pertama, ini 1 komponen, 2 komponen,
3 komponen dan ini 4 komponen. Jadi 4 komponen. Oke, ini namanya disconnected graph. Artinya graf yang tidak terhubung. Paham? Oke, paham? Iya, Bu. Oke, lanjut. Saya hapus. Nah, ini berapa komponen kalau seperti ini? 3, Bu. 3. Oke, sip. Nah, ini gambar sendiri ya, gambar graf. Nanti saya pasti soal-soal kuis saya akan seperti itu. Gambar suka-suka gitu ya. Jadi tapi ada ketentuan. Jadi gambar graf terhubung dengan 8 komponen. Kalau connected graph, jadi kamu gambarnya grafnya terhubung, nggak terpisah-pisah ya. Nggak, pokoknya vertexnya ada 8. Yang ini yang B, graf tidak terhubung, 8 vertex dan 2 komponen. Artinya ini kayak seperti ini, tapi cuma 2 komponen. Ini 3 komponen. Oke? Kalau 2 komponen, saya kasih contoh deh 1. Kalau ini ya, saya kasih contohnya 8 vertex. Jadi saya gambar aja segi 8 gitu kan udah 8 ya vertexnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, gitu ya. Kalau ini 2 komponen, saya gambar aja segi 4 dengan segi 4. Pasti 8 kan vertexnya sudah. Kalau 3 komponen, segitiga, segitiga. Nah, ini 8 vertexnya ini sudah. Oke? Mau dikasih label, silahkan. Tidak juga nggak apa-apa. Kan dia nggak ada info. Oke, ada close trail dengan cycle. Tadi udah tahu trail itu yang semua busurnya harus berbeda. Kalau dia ada definisi close, artinya pergi dan pulangnya harus kembali ke titik yang sama. Mulai dari X balik ke X, mulai dari Y balik ke Y. Ini ada close walk nih, jalan. Jadi dia mulai dari U, nih dia mulai dari U ke V ke W, balik lagi ke U. Mulai dari U balik ke U. Jadi definisi close trail itu close walk juga, di mana semua busurnya harus berbeda. Tadi ya, sama kayak trail. Tapi ingat, mulai dari titik apa dia harus kembali ke titik itu. Kalau cycle namanya siklus, jadi dia bentuk kayak lingkaran, cycle. Artinya balik lagi, namanya lingkaran harus balik ke titik semula. Jadi dia close walk. Ya, di mana semua busurnya berbeda dan semua vertexnya juga harus berbeda, namanya cycle. Ini bentuk cycle gini kan, linker. Kalau walk atau trail itu dikatakan open, yang tadi kita contohnya open. Kalau dia start, mulai dan berhentinya di titik yang berbeda. Oke, ini contoh-contohnya. Nanti kamu baca ya, yang mana close trail. Ini close trail nih, VY. Dari V ke Y ke W, ke X, ke Y, ke Z, ke V. Nah, balik lagi ke V. Itu namanya close trail. Vertexnya ada yang sama, tapi busurnya beda semua. Garis merah saya nggak nimpa. Itu namanya close trail. Tapi dia bukan cycle. Nggak ada cycle kan? Jadi bentuk kayak segitiga. Dia bukan cycle. Kalau segitiga seperti ini, graf seperti ini, cycle ini namanya. Tapi bentuknya triangle. Lengthnya berapa ini lengthnya? Lengthnya berapa ini? 3, Bu. 3, oke. Nah, ini aku coba ya. Ada gambar graf. Cari yang close walk. Berarti beda-beda kan. Mau jadi close walk. Terserah. Saya mau mulai dari X, mulai dari U, atau dari W, terserah. Cari close walk, katanya. Jalan yang tertutup, jalan berarti close, berarti mulai dan akhirnya harus sama. Tapi bukan close trail. Nah, tidak boleh close trail. Trail tadi semua busurnya harus berbeda. Tapi bukan close trail, berarti cari trail aja yang open. Gitu ya. Cycle yang lengthnya 1, cycle yang lengthnya 1 ya ini aja, yang loop. Cycle lengthnya 2 kali.
cycle length-nya 1 kan ya loop nih. Yang length-nya 2 gini, length-nya 3 segitiga, length-nya 4 ya 4 lah cycle. Oke, lanjut. Dikit lagi, Bos. Nah, ini ada regular bipartite graph. Nih, sebuah graf dikatakan regular jika vertex-nya punya derajat yang sama. Jadi graf regular itu dikatakan R regular boleh, regular derajat R juga boleh. Jika dia derajat vertex-nya R. Contohnya ini R-nya 0. Ini graf ya, dengan 5 vertex. Tidak ada busur, maka R-nya 0. Ini R-nya 1, A degree-nya 1, D degree-nya 1, B degree 1, C degree 1, makanya R1. Ini degree-nya 2 nih. Degree ya, loop kan dihitung 2, ini 2. Ini R2. Ini juga A degree-nya 2, B2, C2, D2, E2, ini R-nya 2. Degree-nya 3, semua vertex-nya berderajat 3. Semua vertex-nya berderajat 4, makanya R4. Kalau dia semuanya berderajat 4, makanya regular 4 atau gini. Kemudian graf G dengan R regular itu punya n vertex. Kalau dia punya n vertex artinya dia punya busur sebanyak n kali R dibagi 2. Saya contoh yang gini aja. Ini R-nya 2. Ini ada berapa sih vertexnya? R2 tadi yang gambar segi 5 ini ada berapa vertexnya? Ada 5. Ada 5 vertex. Vertexnya ada 5. R-nya ada berapa? Degree-nya, R-nya 2 kan semuanya? Menurut teorema tadi, busurnya itu N kali R bagi 2. Benar nggak? N-nya itu vertex. Jadi 5 kali 2 bagi 2. 5. Benar nggak busurnya 5? 1, 2, 3, 4, 5. Cek yang 4 nih. N-nya ada berapa vertexnya? 5. Benar ya? R-nya ada 4. Berarti jumlah busurnya berapa? 5 kali 4 bagi 2. Berapa? 10 kan? 10. Apakah ada 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini teorema khusus untuk kalau dia graf regular. Jadi pakai yang ini. Nah ini ya. Dia punya N R per 2. Kalau graf G dengan R regular graph dan N vertex, maka G akan punya NR per 2 edges. Nah ini. Nanti coba ya. Ini artinya berapa vertexnya? Ini tadi sudah saya buktiin ya, pas ya 5. Nggak usah yang ini aja yang B. Yang B ada berapa vertexnya? Ada 10. Vertexnya ada 10. Ini di R regular kan? R berapa nih? Semua vertexnya berderajat berapa? Derajat 3, Bu. 3. Jadi busurnya N kali R Busurnya bagi 2. 15 per 2. Iya 15 per 2. Ah, masa busurnya 15 per 2 ya? Oh, sorry. Jumlah vertexnya 10 tadi kata kamu ya? 15. Bener ya? 30. Busurnya nanti ada 15. Kita cek 15 nggak? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Oke? Tuh. Nanti yang C coba sendiri deh. Biar kamu bisa istirahat ke jam 12 juga. Oke? Ada istilah complete graph. Itu graf lengkap. Kenapa dikatakan graf lengkap? Kalau setiap busurnya dihubungkan oleh, kalau setiap vertexnya dihubungkan oleh busur. Ini sendirian ya D1. Ini nih, nggak ada yang nanggung kan di K2 itu. Nggak ada vertex yang tidak punya, yang tidak dihubungkan oleh busur nih. Nah, ini semuanya ya. Jadi namanya graf komplit. Dilambangkan dengan KN. Kalau vertexnya 1, K1, vertexnya 2, K2, vertexnya 3, K3, vertexnya 4, K4, dan seterusnya. Jadi kalau KN itu derajatnya N-1. Jadi kalau vertexnya 3, berarti derajatnya 3 kurang 1, 2. Benar. Setiap vertexnya berderajat 2. Kalau K-nya 4, berarti 4 kurang 1, 3. Benar. Setiap vertexnya berderajat 3. Bagaimana jumlah busurnya? Berarti N kali N-1 dibagi 2. N itu jumlah vertex.
Kalau grafnya tidak punya busur, itu namanya null graph. Graf yang tidak punya busur. Dilambangkan dengan NN. N besar, jadi kalau vertexnya 1, N1, N2, N3. Berapa dia regular degree berapa, derajat berapa regularnya? 0, karena dia tidak punya busur. Ada istilah namanya cycle graph. Nah, ini ya cycle nih, bentuknya cycle. Dilambangkan dengan CN. Jadi kalau vertexnya 4, C4, vertexnya 5, C5, dan seterusnya. Ada platonic graph itu jadi graf seperti dimensi 3, ini tetrahedron, ini oktahedron, cube, isokahedron, dodekahedron. Kalau dipisah seperti ini, dipecah jadi seperti jaring-jaringnya. Cantik dia bentuknya. Oke, yang ini nanti saya ke minggu depan karena ini ada kaitannya dengan minggu depan. Bipartite graph, saya stop di sini, saya tanggungan. Ini nanti di minggu depan ada bahannya, biar terikut. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan?